speak up itu seperti apa. Tentara Israel aja sampai pup di celana. Ibu lupa, ibu adalah presiden yang ditakuti seluruh rakyat Indonesia. Untuk generasi milenial siapapun itu jangan lupa menolak lupa. Ya iyalah, siapa yang nggak takut coba? Nggak ada yang milih ngaku presiden pula. Ops, sorry. Sebenarnya ketakutan Ibu Mega terhadap Indonesia adalah ketika rakyat sadar akan sejarah dan sadar akan perilaku Ibu saat menjadi presiden. Pertama, mengkudeta makar Gus Dur atau menggulingkan kekuasaan Gus Dur pada masanya, ya agar bisa digantikan oleh dirinya. Yang kedua, menjual aset nasional itu ke asing seperti Pulau Nipah, Sipadan, dan Ligitan yang kaya akan minyak mentah. Dan yang ketiga, mengobrol SDA ke asing, menghapus skandal korupsi BLBI, dan jangan lupa saat Ibu yang jadi presiden banyak kemunduran yang kita rasakan. Dan asal Ibu tahu, milenial dan Gen Z adalah orang yang ambisius dan paham digital. Jangan pandang remeh. Ibu nggak kenal hacker yang ditakuti di dunia itu adalah anak-anak milenial atau Gen Z dari Indonesia, dan penyumbang medali terbanyak itu milenial yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Dan masih banyak lagi prestasi milenial yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Intinya, SDM Indonesia cuman nggak dimodali dengan baik aja. Padahal saya yakin banyak lagi bibit unggul yang nggak kelihatan karena nggak ada biaya untuk mengembangkan potensinya. Habis dikorup sama pejabat Ibu Mega sendiri. Dan jangan lupa, prestasi Ibu tercatat di dalam sejarah sebagai presiden yang menjabat tanpa dipilih, sehingga merugikan seluruh rakyat Indonesia. Ini bukan kata saya, tapi fakta. Dan jangan lupakan kasus suap dan gratifikasi tertinggi yang menyebabkan kerugian negara hingga 39,8 miliar. Dan jangan lupa akan datanya. Setiap generasi punya sosok, dan setiap generasi punya sumbangsihnya. Menurut saya, demo justru bagus daripada diam saja menyaksikan kebobrokan pemimpin negeri ini. Bukankah negeri ini demokrasi, masa anti kritisi? Saya nggak sebut ini, Anda Ibu berkata pada anak muda Indonesia ya, saya percaya di tangan kalianlah semua perubahan yang tidak sempat saya lakukan. Mungkin saya akan lebih respect dan menghargai Ibu, maka saya akui baru itu pemimpin yang bijaksana. Salam hormat dari saya sebagai milenial kritis. PDIP ini kebiasaan koruptor dibela. Hasto udah jelas-jelas ada buktinya, dibela, dianggap kriminalisasi ini segala macam. Kemarin pas Johnny J Plate ditangkap, kayak kan dia Nasdem tuh ya, dibilang ini nggak ada muatan politik sama sekali. Tapi giliran dia yang kena, dia bilang saya ini terkriminalisasi, saya ini tersakiti, saya ini sengaja. Betul, penuh drama lah. Jadi korban politik. Pret. Kemarin PPN 12% dia yang bikin, dia yang protes. Sekarang giliran ada nih si Hasto, ini udah jelas sekali. Katanya KPK sampai mau digeruduk gara-gara pengen belain Hasto doang. Harun Masiku aja sampai sekarang nggak tahu di mana tangkap. Terus si Hasto ini udah jelas-jelas ya tangkap aja lah. Diproses gak ada yang dapat pembelaan hukum. Udahlah PDIP. Logowo aja logowo. Mas, ini gimana kalau suami saya tahu? Udah, tenang aja. Suami kamu pasti udah tahu. Sekjen main gila, oke. Paham lah ini siapa, oke. Terus kalau ibu tahu gimana? Ibu juga pasti udah tahu. Biarin dia ngerepot. Saya kan taunya repot sama kamu kan. Lalu posisi Mas nanti di partai gimana? Udah, tenang aja. Saya ini anak emas. Pasti dibelain sama ibu. Lalu kalau media tahu gimana? Gak apa-apa, nanti juga lupa. Saya tinggal pura-pura nangis aja kan. Saya itu sebenarnya. Kalau Mbak Mega mengkritik demokrasi, seperti kita dulu saya dengan Mbak Mega mengatakan kalau Pak Harto mengkritik demokrasi gitu loh. Ya nggak turun-turun, namanya demokrasi. Iya betul banget deh. Oke. Dulu saya sama Mbak Mega mengkritik Pak Harto. Di Golkar kok bisa 28 tahun nggak mau turun-turun. Jadi mereka nggak. Itu materi kritik zaman dulu itu Pak ya? Iya, nggak eligible untuk mengkritik demokrasi. Iya kan? Bu Mega sekarang ini pidato-pidatonya nggak eligible menurut Pak Laks? Ya dia sendiri nggak pernah ada pemilihan penggantian
Anda kan tanya ke out of touch from reality, gimana caranya? Orang kan semakin tua, semakin zamannya hidup di zaman yang berbeda. Tapi kan kita lihat aspirasi dari bawahnya yang termaktub dalam rakernas, dalam semua kongres kan it's only one nih, Bang. Ya, apa benar? Apa benar kan? Jangan-jangan ibu isu power. Kan pertanyaan saya apa benar? Waduh, kita tahu tuh. Ya, nggak logika aja. Dari jutaan kepala dengan otak dan semua background berbeda, masa terus-terusan kayak Pak Harto juga dulu gitu. Sama. Cuma belum ada yang mampu menggantikan Pak Harto kan? Ngomongnya kan